warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang makalah studi materi di SMP yang berjudul Pendalaman Materi SKI di SMP. Nah, di sini nanti terdapat dua materi pokok. Yang pertama adalah hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan yang kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin. Baik, saya Ilmanur Afifah, NIM 201190072. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pokok yang pertama, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Hijrah berasal dari bahasa Arab, yaitu hijratu, yang artinya pindah, menjauhi, atau menghindari. Sedangkan hijrah Rasul adalah perpindahan Rasulullah SAW beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Dalam kata hijrah Rasul ini pasti terdapat sebab permasalahan mengapa Rasulullah ini pindah dari Mekah ke Madinah. Terdapat tiga pokok utama atau pokok permasalahan mengapa Rasulullah SAW melakukan hijrah. Yang pertama adalah karena ancaman atau siksaan dari kafir Quraisy yang bertubi-tubi. Yang kedua adalah karena perintah dari Allah, dan yang terakhir adalah karena adanya peluang di Madinah untuk berkembangnya agama Islam. Nah, bersamaan dengan siksaan, ancaman dari kafir Quraisy ini, motivasi atau penyemangat diri Nabi Muhammad SAW ini meninggal dunia atau berpulang ke rahmatullah. Dan di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW pun juga mengalami peristiwa atau kejadian yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini terjadi ketika setahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, tepatnya yaitu pada 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah tentang sholat 5 waktu. Nabi pun langsung mendakwakannya kepada umat Islam, dan kafir Quraisy pun semakin tidak percaya atas apa yang dibawanya, yaitu perintah sholat 5 waktu tersebut. Perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah diawali karena adanya bencana yang luar biasa, bencana yang melanda negeri atau dunia dari kaum Yahudi ini. Mereka mendengar ada seorang nabi di Mekah. Dan karena kaum Yahudi ini hanya percaya kepada seorang nabi, bahwa hanya seorang nabi yang bisa menyelesaikan masalahnya, akhirnya dari gabungan marga Al-Aus, Al-Manad, dan Khazraj yang berjumlah 12 orang ini pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, tepatnya yaitu pada tahun 620 Masehi. Nah, di tengah hiruk-pikuk banyaknya peziarah haji ini, akhirnya mereka kaum dari marga Al-Aus, Al-Manad, dan Khazraj ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pertemuan ini digelar secara diam-diam, yaitu di forum kecil di dalam sebuah tenda. Nabi Muhammad pada saat itu didampingi dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka saling berkenalan, bercengkrama sedikit. Akhirnya mulailah percakapan yang sangat serius, yaitu dari rombongan Yahudi ingin memastikan apakah Nabi Muhammad ini benar-benar seorang nabi. Terus akhirnya Nabi pun menjelaskan dan sedikit membawakan dari apa yang ia dapat dari, atau sedikit menjelaskan perintah dari Allah SWT yang diturunkan ke Nabi Muhammad. Akhirnya kaum Yahudi pun percaya dan mengatakan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan Aqabah 1. Dalam Aqabah ini terdapat atau perjanjian, yaitu yang pertama adalah tidak musyrik, tidak mencuri,
tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak membuat kesaksian palsu, dan tidak mengkhianati dalam hal kebaikan. Selanjutnya, pada tahun 622 Masehi, rombongan Yahudi ini kembali datang ke Mekah, yaitu tepatnya pada pertengahan hari-hari tasyrik, tanggal 12 Dzulhijjah. Mereka datang dengan secara diam-diam, hanya dengan maksud untuk melakukan akobah yang kedua. Mereka datang dengan membawa 85 rombongan, 12 orang dari akobah yang pertama dan 73 yaitu pengikut baru. Di antaranya ada 2 orang yaitu adalah perempuan. Nah, perjanjian ini dilakukan di lereng Akobah, dan isi perjanjian ini sama pada perjanjian Akobah yang pertama. Dalam akobah ini ia menyatakan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, juga bersedia menerima perpindahan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh pengikutnya dari kalangan Quraisy. Mereka juga bersedia menjaga keamanan meskipun harus dengan cara berperang. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah ini juga dilakukan secara diam-diam dan dilakukan menjelang larut malam. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Keduanya ini kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh pun adalah jalan yang tidak mungkin dilewati oleh manusia. Dalam perjalanannya, mereka sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk memastikan bahwa keadaan di luar sedang baik-baik saja atau aman. Kemudian, dengan bekal yang seadanya, Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW pun melewati jalur perbukitan yang tidak biasa. Nabi Muhammad SAW menyewa pemandu jalan agar tidak tersesat. Pemandu jalan itu adalah seorang pemuja Lata, penganut agama pagan, yaitu Abdullah bin Uraikid. Dengan hati-hati mereka menuju ke arah selatan, kemudian menuju Tihamah di dekat Laut Merah. Sebelum tiba di Yastrib, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar terlebih dahulu masuk wilayah Bani Amr bin Auf. Keduanya tinggal di situ selama 4 hari, mulai dari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian mereka membangun masjid di wilayah tersebut, yang kemudian masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Quba. Nah, masjid inilah masjid pertama dari kaum muslimin. Dalam masjid inilah mereka juga melakukan sholat Jumat yang pertama, khotbahnya pun juga khotbah yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan melewati kampung Khazraj dan masuk ke gerbang Yastrib. Beliau tiba pada hari Jumat sore tanggal 12 Rabiul Awal dan disambut oleh Mus'ab bin Uqbah, orang yang melakukan baiat akobah pertama. Seluruh penduduk Yastrib keluar rumah dan seluruh penduduk Yastrib pun keluar rumah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sangat meriah. Ia menyanyikan lagu atau syair kebahagiaan lengkap dengan regu genderangnya. Dan setelah Nabi Muhammad SAW datang ke kota Yastrib atau Madinah, ia pun menginap sementara di rumah Abu Ayyub Al-Ansori sambil memikirkan di mana nantinya ia akan membangun rumah. Dan disinilah awal dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai. Nabi Muhammad pun mulai membuat program kerja dan melaksanakannya seperti membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, serta membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Yang kedua yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini artinya pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Secara umum, sifat yang dimiliki oleh para Khulafaur Rasyidin antara lain amanah,
istiqomah, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. Baik, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini mempunyai sifat yang sangat tegas dan bijaksana. Tegas terhadap orang yang mengakui Nabi dan tidak mau membayar zakat, serta orang murtad. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah sosok seseorang yang tegas dan sangat berani, sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Ia sebenarnya adalah sosok yang sangat lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingannya sendiri. Bukti dari sosoknya yang sangat pemberani adalah perluasan wilayah. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah sosok pribadi yang baik hati dan dermawan. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham yang setara dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Ia juga mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas, sehingga Rasulullah SAW pun mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Ali yubabuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, yaitu cerdas dan tegas. Salah satu bukti dari kecerdasannya adalah dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul.